Businessman Opinion. Mitra bisnis Din Syamsuddin dan beberapa tokoh lainnya mengajukan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara ke MK. Menurutnya situasi negara saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memindahkan Ibu Kota Negara karena dalam berbagai aspek belum mendukung dan memungkinkan proses pemindahan Ibu Kota ini. Di sisi lain, ada pendapat pemindahan Ibu Kota bukan hal yang instan, memerlukan waktu lama dan perencanaan matang, sehingga kalau tidak sekarang, kapan lagi? Apa komentar Anda? 6339160. Kalau Din Syamsuddin ngomong atau dia ke MK segala macem, karena dia belum dapat kursi, belum dapat dari zaman Jokowi, kayaknya dia belum dapat apa-apa tuh. Tujuannya undang-undang dasar juga, ujung-ujungnya duit juga. Udahlah, orang kapasitas orang itu juga kalau dibandingkan dengan Jokowi ya jauh lah. Jadi kalau ngomong begitu mah anggap aja anjing menggonggong, kapilah berlalu. Terima kasih. Ya kalau saya sih setuju aja, karena mungkin kapasitas Jokowi hanya kapasitas Jokowi yang bisa memulai untuk pemindahan ibu kota negara ini. Jadi yang lain nantinya tinggal terusin aja. Tapi kalau tidak direalisasikan, saya nggak yakin sampai tahun kapan pun akan bisa dipindahkan lagi kota negara ini. Terima kasih. Ya, saya salah satu yang menentang pembangunan IKN. Jika waktu pemilu kemarin dia sampaikan program pembangunan IKN, saya tidak akan memilihnya. Indonesia masih banyak utangnya, rakyat masih banyak hidup susah, hukuman koruptor makin diperingan. Pembangunan IKN merupakan pemborosan uang rakyat yang seenak-enaknya, juga bersifat otoriter. Dan untuk yang merasa otaknya pintar, pertanyaan saya sangat sederhana. Apakah pembangunan istana baru itu untuk kepentingan pribadi dan partai-partai pendukungnya, atau untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia? Tolong dijawab, terima kasih. Ya, saya yang mendukung undang-undang ini. Ya, kalau alasannya belum waktunya, kita udah 77 tahun merdeka loh, 77 tahun. Ini nunggu kapan lagi? Dan memang harus dimulai. Ya kalau Bapak penonton pertama bilang hutang sih, negara mana sih nggak berhutang sekarang? Ya sekarang masalahnya bagaimana menggunakan hutang, itu yang lebih penting, bukan masalah hutangnya. Jadi saya mendukung pemindahan ibu kota. Saya pikir kalau kita beropini seperti ini, jangan menantang pertanyaan seperti Pak Leo tadi. Kalau Pak Leo nggak setuju, ya nggak setuju, kasih alasannya yang jelas. Misalnya hutangnya masih besar, seperti Bapak sebelumnya bilang, mana negara nggak hutang? Tapi kita dapat Presiden Jokowi seperti Pak Jokowi ini, kapan lagi dapat? Memang sudah saatnya ini dilakukan pindah ibu kota, saya kira. Terima kasih. Sebenarnya saya pikir Pak Jokowi itu baik banget loh. Jadi kalau nanti ibu kota pindah kan, jadi Pak Din Syamsuddin sama temennya itu dan kawan-kawannya itu bisa demo sepuas-puasnya di Monas gitu. Itu aja, terima kasih. Menurut saya ada kemungkinan ada benarnya pada Pak Din Syamsuddin ya, karena Bapak Din Syamsuddin mengatakan bahwa ada waktu yang tidak cepat atau ada waktu yang jangka panjang, lalu kemungkinan ya ini keadaan di negara kita ekonomi masih sulit dan sebagainya. Kemungkinan sebenarnya alasan-alasan ini menandakan harus memperhatikan rakyat. Keadaan rakyat itu bagaimana sebagian besar jika ingin membangun atau memindah ibu kota, sehingga tidak memberatkan APBN dan akhirnya bisa memberatkan rakyat pada akhirnya, kemungkinan seperti itu. Dan ini kan perlu juga pemerintahan yang bisa dipercaya, yang bersih, itu maksud saya. Dan ini juga perlu diingat, jangan sampai terjadi korupsi bancakan pada dana-dana budget untuk membangun pembenahan ibu kota baru nantinya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak lebih dari kafir-kafir yang merusak dari dalam negeri. Itu memakan ingus-ingus barat untuk merecoki dalam negeri. Jokowi dan kawan-kawan sudah membangun negara ini dengan baik. Saya kira ke depan pasti Indonesia lebih bagus. Terima kasih. Saya secara pribadi, saya percaya dengan kemampuan Pak Jokowi.
Jadi Pak Jokowi prinsip kerjanya selama ini dia selalu mengerjakan satu pekerjaan lebih awal dari jadwalnya. Nah, jadi masalah benar atau tidak, ya biarlah sejarah nanti yang membuktikan. Dan tidak hanya rakyat Indonesia, rakyat negara tetangga pun sebenarnya mengakui cara kerja Pak Jokowi yang baik. Terima kasih. Saya sangat mendukung sekali pemindahan ibu kota saat ini. Apa yang dikemukakan Pak Din Samsudin itu saya kira kurang tepat dan kurang benar, kecuali didukung dengan data-data. Kalau masalah ekonomi, apabila pemimpin daerah itu bekerja dengan benar, itu sangat mudah untuk diatasi, jujur dan benar ya. Saat ini tuh saat yang tepat karena Presiden Jokowi. Kita kapan lagi akan dapat presiden seperti ini? Terima kasih. Kalau untuk mengajukan uji materi itu hak segala haknya warga negara. Cuma kan orangnya yang itu kan itu aja, dia lagi, udah jelas lah terlalu politis. Kalau menurut saya namanya pindah itu kan bukan namanya sekarang ini langsung pindah kan, nggak perlu perencanaan, perlu segala macam. Jadi saya setuju dengan opsi yang kedua. Saya dukung pemindahan IKN karena ini kan tidak mendadak. Jadi semua direncanakan dengan jangka panjang. Terima kasih. Kalau namanya manusia itu dia mau ngajuin nggak masalah, itu kan hak dia. Tapi namanya pekerjaan ya harus dimulai. Kalau nggak mau dimulai ya namanya wacana, bukan pemindahan. Makasih. Pemindahan ibu kota negara saat ini terkesan terlalu dipaksakan, mengingat kondisi keuangan negara dan kondisi perekonomian negara masih belum terlalu kuat ya untuk melaksanakan pemindahan ibu kota negara, karena memerlukan dana yang besar ya. Sedangkan saat ini kita sangat membutuhkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat banyak. Jadi memang kesannya terlalu dipaksakan, seharusnya ditunda dulu. Belum saatnya. Memang pemindahan ibu kota negara itu ada baiknya ya untuk pemerataan perekonomian ke daerah. Tetapi saat ini kondisi belum memungkinkan. Masih berat kita menghadapi yang lain-lainnya. Demikian, terima kasih. Ya, orang-orang begitu nggak usah ladenin, lanjutkan terus pembangunan IKN. Itu aja pendapat saya. Orang itu nggak usah didengar, buang ke laut saja. Nggak ada gunanya, otak mereka nggak pakai. Nanti percayalah akan bagus itu ibu kota. Seperti kemarin vaksin itu kan diremehkan Barat itu. Vaksin Indonesia 10 tahun baru bisa selesai. Kenyataannya kan sudah mau full vaksin itu. Jadi orang-orang begitu ular berbisa itu buang aja ke laut. Terima kasih. Menurut saya sih setuju. Soalnya beberapa tahun ke depan Jakarta sepertinya mau tenggelam. Kalau tanggul di depan di Laut Jakarta saja jebol. Makanya perlu diberlakukan upaya yang matang buat memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Begini, terima kasih ya. Ya, opini saya sih sebenarnya kita harus tahu dulu ya bahwa memindahkan ibu kota itu seperti apa. Jadi pertama-tama jangan lagi melihat fisiknya. Bukan memindahkan dalam arti kata kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Bukan seperti itu. Memindahkan ibu kota yang sebenarnya yang seharusnya adalah bagaimana administrasi dan manajemen ibu kota itu dipindahkan ke Kalimantan Timur. Jadi geografis kita nggak perlu pikirkan, nggak perlu pusingkan gitu. Dan bagi saya memindahkan administrasi ibu kota itu sama seperti memindahkan satu manajemen sistem administrasi dimanapun bisa saja gitu loh. Dan yang paling penting ketika pemindahan itu terjadi, sistem administrasi yang berjalan ya yang sudah dibangun oleh pemerintahan pusat dalam hal ini Pak Jokowi itu tetap
setransparan mungkin. Jadi menurut saya itu nggak ada masalah gitu loh. Yang jadi masalah ketika PSN yang seharusnya dibagi rata ke ibu kota baru ini semua ngumpul di Jakarta dan sudah tidak layak lagi. Itu yang mungkin pemerintah pusat dalam hal ini dipimpin oleh Pak Jokowi menginginkan seperti itu. Dan yang namanya ibu kota negara memang dari Sabang sampai Merauke dia harus di tengah-tengah, dan Kalimantan Timur tepat menurut saya gitu loh. Jadi dari sisi lain yang berpikir bahwa ibu kota belum saatnya dipindahkan, itu saya rasa perspektif yang menurut saya ya ada muatan-muatan lain lah, kekhawatiran lain lah gitu loh. Dan saya lebih condong ke yang opini yang kalau tidak sekarang kapan lagi, dan itu sebenarnya tidak masalah, very very simple. Terima kasih. Pembangunan ibu kota baru itu kan udah jelas untuk sampai tahun 2040-an ya. Jadi kalau mulainya dari sekarang memang jangka panjang. Kalau kita kembali lagi, kalau harusnya semuanya negara ini ketakutan ini uangnya gimana, bener apa enggak. Negara ini udah 70 tahun merdeka dan sampai sekarang korupsi itu nggak habis. Hanya bedanya apa? Ya mungkin zaman presiden yang sekarang ini Jokowi itu angka korupsinya mungkin turun, tapi ternyata kroninya banyak berkembang biak juga di belakang dia gitu. Nah, makanya sekarang tuh habit Indonesia ini sebenarnya bagaimana? Mau diam, mau maju, atau mau berkhayal di sejarah di belakang? Kalau menurut saya sih, kalau pemerintah saat ini mau melakukan pembangunan ibu kota baru untuk saat ini, menurut saya itu adalah sepertinya tuh kita mempunyai satu tujuan baru, membuat tatanan negara ini menjadi lebih merata, dan itu akan menghapus kesenjangan sosial. Menurut saya begitu. Kalau misalnya kita tidak bergerak apa-apa, ya mungkin kalau hanya menunggu nasib, tidak berbuat apa-apa, ya mungkin negara ini juga tidak akan jadi apa-apa. Menurut saya begitu aja. Makasih. Tujuan membangun negara itu ada di cita-cita pembukaan 245. Itu rakyatnya bisa makmur, sejahtera, kalau bisa seluruhnya atau sebagian besarnya. Sekarang tidak terjadi. Penegakan hukumnya itu jujur ke segala arah dan adil. Sekarang juga tidak terjadi, bahkan dari pertama kali negara kita merdeka. Korupsinya masih banyak, aparat negara masih bisa disuap. Apa itu sudah saatnya membangun ibu kota baru atau pindah ibu kota? Nanti kalau dananya dikorupsi gimana? Menjamin tidak? Jelas rakyat meragukan kalau bisa menjamin. Justru tidak bisa menjamin. Jadi korupsi bancakan itu budgetnya. Itu yang ditekan rakyat. Nanti kita utangnya tambah banyak lagi. Rakyatnya banyak yang menderita lagi. Karena pemerintahan ini kemungkinan banyak oknumnya. Hanya sedikit yang jujur. Setahu saya 76 tahun Indonesia merdeka. Kapan yang tidak pernah korupsi? 76 tahun merdeka. Kapan yang tidak pernah korupsi bangsa ini? Zaman Soeharto, sama saja korupsi juga. Jangan-jangan yang korupsi adalah yang teriak-teriak banyak korupsinya itu yang malah keluarganya yang korupsi. Jadi maling teriak maling. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau mau memperbaiki, emang cuman satu Jokowi saja yang bisa memperbaiki, yang lainnya nggak usah ikut terus bisa. Bukankah kita yang ada di bawah, walaupun rakyat biasa juga harus memperbaiki, jangan ikut korupsi, didiklah anak-anak kita untuk tidak korupsi, letakkan di pemerintahan, jangan cuman teriak doang. Satu. Dua, kapan tidak membangun? Semua hampir 60% atau 70% alokasi dana ataupun duit itu larinya di Jawa. Lalu Kalimantan bagiannya, Papua yang begitu kaya setiap tahun dikeruk duitnya. Kapan pembangunannya? Kalau mau ngomong bahwa di Kalimantan belum saatnya untuk dibangun, itu namanya kita bangsa yang egois. Supaya merataan, makanya Kalimantan juga dibangun. Jadi Jawa itu udah cukup. Jadi sadarlah. Sekarang saya mau nanya, kalau kita nunggu korupsi tidak ada, baru membangun, baru berjalan, gimana kalau kita juga nggak usah bernapas?
nunggu nanti kalau tidak korupsi aja supaya kita tidak polusi? Makasih. Kalau menurut saya mungkin biar berproses saja. Ini kan juga sudah dipikirkan oleh timnya pemerintah sekarang. Terus kalaupun ada yang mau mengajukan ke MK, silahkan saja. Kita sebagai rakyat menurut saya itu cukup menunggu saja. Jadi intinya kan bagi yang sudah berdiri posisi di tempat yang tinggi kan bisa melihat secara menyeluruh ya. Jadi kalau kita bicara setuju nggak setuju, menurut saya sih kurang pas karena mungkin kita melihatnya nggak bisa seperti para petinggi itu yang bisa melihat secara lebih luas begitu. Jadi kita hormati saja masing-masing pihak itu mengatakan ada yang setuju, ada yang nggak setuju, silakan saja, dan mau ke MK juga nggak salah. Jadi kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Begitu, terima kasih. Ya, saya melihat ini tindak dari Din Samsudin ini bagus, karena inilah menunjukkan adanya demokrasi di dalam berpendapat. Apalagi seorang tokoh dan NU, seorang tokoh Din Samsudin yang begitu sekali Pak Din Samsudin melakukan uji materi itu bagus sekali. Silakan kalau memang ada tokoh yang menganggap undang-undang ini perlu dilakukan uji materi, lakukanlah. Karena memang kita harus melihat IKN itu harus mempunyai manfaat. Jadi jangan diasumsikan seolah-olah pihak pemerintah sebagai pendukung IKN ini yang melulu yang melakukan pembenaran. Nah, kalau uji materi ini ternyata tidak ada pelanggaran, ya masyarakat secara keseluruhan harus terima, bahkan sama-sama mendukung. Jadi proses memperkuat undang-undang IKN ini lanjutkan dengan uji materi ini. Barangkali Pak Din Samsudin juga harus mempertimbangkan kalau ternyata uji materi ini tidak ada pelanggaran apapun, Muhammadiyah juga harus siap untuk kerjasama dengan pemerintah memanfaatkan di sana lahan untuk Muhammadiyah sama dengan PBNU, karena inilah untuk kemajuan bangsa kita. Kira-kira begitu. Nah, untuk membangun suatu infrastruktur baik suatu kompleks perumahan maupun apalagi ibu kota yang sangat besar luas wilayahnya, itu memang membutuhkan dana budget yang besar. Dan ini juga bukan hanya infrastruktur aja kalau dibangun ibu kota, tapi juga birokrasinya dan hal lainnya itu dibangun butuh waktu, tidak sebentar. Dan memang kalau membutuhkan budget besar, itu bagusnya membangunnya pada saat negara sedang tidak kesulitan ekonomi. Di tingkat rakyat ya, bukan yang di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi 7% tahun 2021 atau 5,2% di kuartal pertama tahun 2022. Bukan yang seperti itu, tapi yang di tingkat rakyat, sebagian rakyat itu sudah makmur belum keadaannya, sebagian besar rakyat itu. Kan kita tahu sendiri, jumlah yang kelas atas super itu kurang lebih 5%. Yang kelas menengah kurang lebih 14%. Sedangkan yang kelas bawah kurang lebih 81%. Itu karena ada pengurangan kelas menengah. Menurut laporan Bank Dunia di bulan November tahun 2021 turun sebesar 75%. Tadinya kelas menengah sendiri yang paling banyak. Nah, dengan keadaan negara yang penduduknya banyak yang di bawah itu atau kurang lebih 81% dari total jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa misalnya ya, itu bagaimana mungkin membangun dengan budget yang besar tuh saat ini? Mungkin, tapi apa tidak memberatkan APBN? Atau kalau ngutang lagi, kan utang kita udah banyak, misalnya gitu. Terus rakyat banyak yang di PHK dan menganggur. Kenapa nggak buka lowongan pekerjaan buat rakyat yang kurang lebih 100 juta jiwa pekerja itu yang sedang menganggur saat ini yang baru? Kemungkinan seperti itu. Ya, memang sudah diundang-undangkan ya, dan sepertinya juga sudah diperhitungkan dengan ya cukup baik ya. Tinggal pelaksanaannya aja, dan mengenai dananya ya mau kapanpun itu pasti dananya besar, dan sekarang memang benar diperlukan banyak dana untuk penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi. Tapi juga di sana dengan dibangunnya ibu kota baru itu kan juga membutuhkan ribuan tenaga kerja juga. Jadi ya bisa menambah orang-orang yang bekerja juga dan padat karya juga. Jadi kalau menurut saya sih ya jalan aja asal ya itu dananya benar, nggak dikorupsi dan benar-benar terjadi, karena memang ibu kota baru itu memang dibutuhkan sih, karena Jakarta sudah terlalu berat menanggung beban dari
ibu kota negara. Terima kasih. Mitra bisnis, terima kasih telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.